sebagai istri dari Mas Adit, kalau kesannya menjadi istri Mas Adit sejauh ini seperti apa sih yang dirasakan? Kesannya seperti apa? Sebenarnya kemarin udah ada yang nanya dan ya baik-baik aja, alhamdulillah happy, keluarga kita baik-baik aja, nggak ada masalah, fine aja. Malah semenjak kemarin ada isu-isu yang aneh-aneh itu kita malah makin dekat, makin komunikasi juga malah makin lancar, makin terbuka sih. Untuk menguatkan apa dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan Mas Adit, Mbak Eni memberikan masukan dan saran seperti apa terhadap permasalahan yang terjadi? Aku bilang karena ini beritanya nggak benar, maksudnya ya bukan dia, jadi kita tuh benar-benar santai aja sih. Sebenarnya kayak nggak ada hal yang ritual yang gimana gitu, cuman lebih ke biasa aja, kayak biasa aja, karena memang kita juga ngerasa itu bukan kita, terus ya bukan intinya bukan Adit, jadi kayak ya kita mah santai-santai aja, benar-benar kayak karena ngerasa nggak salah jadi kita menyikapi ada yang netizen yang julid. Nah itu kadang sakit karena kan kita nggak biasa ya, kita benar-benar kayak ya Allah, dulu mah nih ada komentar jelek satu dipikirinnya bisa seminggu gitu, dan tiba-tiba karena ada kejadian ini ribuan banget yang DM, yang bahkan pas kita lihat di YouTube Allahu Akbar banget lah gitu, istighfar. Sementara kita mikirnya oke lah kalau mungkin nyerangnya ke aku, ke Adit it's okay, tapi kayak udah nyerang ke keluarga, ke anak-anak, bahkan ada beberapa YouTube yang ambil foto anak-anak tanpa di blur gitu, kayak ya Allah, maksudnya ini kan jejak digitalnya nggak akan hilang. Memang itu sih risihnya gara-gara komentar netizen yang subhanallah lah. Jadi kita risihnya cuma gara-gara komentar orang aja. Jadi kita harapin sih mudah-mudahan orang-orang pengguna medsos di Indonesia lebih bijak ngasih komentar. Nggak harus ke aku sama ke Adit, tapi ke semua hal gitu. Apalagi buat hal yang belum tentu benar. Tapi sempat tertekan nggak sih atas banyaknya ribuan orang yang sok tahu istilahnya? Ya sok tahu. Tertekan sih enggak, cuman asi surut. Apa ya? Karena kan aku juga kan baru lahiran, terus juga kondisinya lagi ya gitulah, kondisi orang baru lahiran, ibu menyusui lebih sensitif, lebih stabil, ditambah dihujat sana sini gitu kan. Ya dibilang sempat stres, bohong ya kalau kita bilang nggak stres banget. Kepikiran iya, tapi kita sampai bikin kita down sih. Jadi kayak udah deh, itu yang komentar julid mah itu memang hatinya aja julid gitu. Tapi Teteh tuh sempat ngebalesin komentar-komentarnya nggak sih, atau ya udahlah bodo amat lah gitu? Ada yang kita balesin, tapi balesnya tuh kayak yang akhirnya kita lucu-lucuin aja gitu. Lagian kita juga apa ya, cuman yang memang yang jahat banget komentarnya yang nggak kita balesin. Kita cuman balesin yang positifnya aja. Apa yang terbayangkan waktu mendengar berita dan melihat pemberitaan apa yang terjadi dengan Mas Adit, apa yang terbayang itu atau melihat apa ya yang kebayangin karena semenjak kita tuh subuh tuh, karena pas kejadian tuh pas apa ini kita di-mention sama orang gitu, terus kita lihat videonya, ya elah nggak mirip gini, begitu jauh banget, kenapa harus gini ya gitu. Terus ya udah kita santai, kita juga kerja biasa aja, cuman memang yang ngaruhnya ketika kita kemana tuh orang-orang sekitar lu gini, diteleponin sana sini, lu tuh lihat dulu videonya. Karena setelah kejadian itu sempet pagi aku update status dulu. Sempet update status, setelah itu banyak yang nyerang, banyak yang komen negatif segala macam. Udah kita nggak lihat Instagram, udah kita taruh. Ya udah, dari situ sih kita kenapa ngerasa baik-baik aja, karena pas hari H-nya banget tuh kita benar-benar kayak udah deh, nggak usah lihat handphone dulu, nggak usah lihat Instagram, jadi kita abaikan waktu itu. Karena udah merasa yakin ya kalau hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Adit ya. Enggak sih, nggak mungkin. Adit baik banget, bahkan cenderung cowok langka gitu buat aku, karena baiknya banget, family man banget, dan dari dulu sih, dan itu dia. Jadi kayak kejadian kayak ini nggak mungkin lah. Dan yang tahu Adit pun orang-orang dekatnya pasti nggak gitu.
Tapi kadang tuh pernah sempat klarifikasi nggak sih di sosial media, entah itu bikin post atau IG story atau gitu? Ada, udah. Apa Adit tuh udah, isinya? makanya banyak yang bilang Adit nggak ngomong karena benar segala macam gitu. Enggak kok, orang dia udah konfirmasi kok di Instagram, dia sengaja bikin video biar orang bisa lihat kalau posting gitu. Jadi udah konfirmasi. Aku juga secara nggak langsung di pas kejadian itu di story pertama aku juga udah konfirmasi kalau bukan. Tapi ya itu dia, namanya netizen mah yang nggak ngerti ya, mau kita bilang bukan juga tetap aja netizen. Kalau saya untuk klarifikasi itu bilang itu bukan video saya, tatonya, rahangnya itu. Kalau Rizal seperti itu ya, Mbak Indi ya. Klarifikasi dari Adit tentang pemberitaan itu ya. Iya, ya ada di Instagram ya, kurang lebih kayak gitu lah. Dia sampai liatin videonya beda banget kok. Intinya bukan Adit. Oke Kak, ini kan permasalahan ini cukup berat ya. Gimana sih menanggapinya permasalahan ini? Mungkin takutnya ada banyak keluarga yang nanya dampak terhadap anak-anak itu maksudnya seperti apa, cara mengatasi psikologinya anak-anak seperti apa? Ya, nah itu kalau ada yang nanya, ini ngedampak nggak ke anak-anak? Dampak banget ternyata, gitu kan. Jadi memang kemarin itu risihnya setelah kayak anak-anak udah mulai lihat TV, dia nanya, Mami, Papi kok ada di TV? Emang Papi mau karena dia baca judulnya, karena anak aku udah bisa baca kan, Mami asusila apa? Mami ya gitulah, akhirnya nanggapinnya kita nggak nonton yang kayak gitu, jadi kita arahin ke tontonan lain. Apa harus menjelaskan secara jujur atau maksudnya itu nggak usah dibahas? Nggak kita bahas. Ke anak-anak lebih baik nggak kita bahas. Jadi kita mending alihin ke yang lain. Kita kasih tontonan yang lebih bermanfaat lah buat anak-anak. Tapi kalau untuk keluarga mungkin ibu, bapak sempat pasti mertua kan pasti nanya segala macam hal itu, gimana cara menanggapinya? Mama sempat shock, malah keluarga kita sempat shock karena ternyata mereka juga dapat impact-nya gitu. Maksudnya ada aja netizen yang bilang kayak jadi orang tua gagal lah segala macam. Ada adalah tindakannya netizen tuh, ada komentar itu ada aja gitu. Cuman ya akhirnya kita ngeyakinin juga kok mah, terus karena keluarga kita juga ngelihat aku sama adik biasa aja, aku juga keluarga juga ngelihat aku sama adik kayak baik-baik aja, jadi kayak ya udah, mereka juga akhirnya tenang-tenang aja. Oke Kak, saya termasuk salut sama kakak. Saya kan banyak netizen yang menghujat, banyak netizen yang menilai nggak benar ya. Tapi kakak tuh bisa meyakinkan Adit tuh bagaimana membela mati-matian suami kakak di depan para netizen itu. Menguatkannya tuh seperti apa sih cara menguatkannya? Cara nguatin Adit, jujur sih aku selalu bilang sama Adit, karena aku ngomongnya santai kan sama Adit, gue mah kenal lu ya. Iya. Jadi kayak nggak mungkin banget juga sih. Terus Adit juga bilang, ya iyalah katanya, maksudnya ini enggak, kita juga dalam artian saling menguatkan secara kamu kuat ya, saya enggak sih, kita nggak pernah kayak gitu juga. Karakter pasangan itu kita tuh nggak begitu lah. Jadi lebih ke ya udahlah, ambil positifnya aja, nggak usah peduli komentar. Kita sempat baca komentar-komentar yang subhanallah banget. Kita sempat baca, kayak sempat buka lah, sempat buka, aduh astagfirullahaladzim. Dia sempat kayak mikirin, kenapa ya, maksudnya kenapa aku yang kena ya gitu, kenapa harus aku. Ya juga, aku juga sempat mikir, kenapa ya orang sebaik itu kenapa harus lu sih gitu, kenapa nggak yang lain gitu. Cuman dia bilang ya udahlah, itu mah berarti yang komentar julid mah itu kayaknya robot intinya gitu. Karena kalau manusia itu kan punya hati ya, nggak mungkin dia komentar seburuk itu, karena memang komentar yang masuk ke DM mungkin kalau yang baca komentar di feed kita tuh kayak nggak seberapa lah gitu. Yang di DM tuh jahat, nyakitinnya tuh bisa sampai 20 kali lipat dari feed komentar gitu. Tapi banyak juga kan netizen yang Dukung. yang mendukung kan, karena saya tahu di saat itu kakak posisinya kan lagi hamil ya. Iya, sudah lahiran. Baru lahiran. lahiran. Banyak mereka yang pada bilang orang, ya Allah, dia bilang gitu Gimana tuh tanggapan netizen yang masih mendukung? Iya, untuk ada makanya aku cuman bacain yang positifnya aja. Jadi kalau pas udah buka komentar, terus komentar yang negatif, udah kita skip. Udah pasti nggak akan kita baca. Jadi kita cuman bacain yang positif. Ya udah, jadi ngedukung kita juga sih kalau yang positif. Jadi kayak akhirnya ada yang percaya.
kadang ada rasa ini nanti cemburu, curiga Jelas. segala macam. Aku sama kenal Adit dari awal memang kan dia sebagai musisi. Kita juga ketemunya di dunia yang sama ketika event. Jadi kalau dibilang jelas enggak lah, karena tahu dari awalnya seperti apa. Dari awal ketemu dunia kita memang kayak gitu. Dunia goib. Jadi sudah saling tahu sama tahu ya. Yes, jadi kalau dibilang suka jelas, alhamdulillah enggak. Karena dunia kita mah memang harus, intinya harus benar-benar menjaga hubungan baik sama banyak orang. Jadi ya begitulah, nggak mungkin lah kita. Kak, ada ketakutan sih Kak di dalam diri kakak kalau emang mungkin apa aja ya dari penyelidikan kepolisian atau pembuktian dari kepolisian atau dari pakar telematika yang mengatakan misalnya insilah kata maaf kata yang misalnya itu wajahnya mirip dengan suami, mirip ya, diduga mirip gitu, gimana Kak menanggapi itu? Iya, Nggak mirip. nggak mirip Kak. Keyakinan kakak benar itu bukan. Nggak sama sekali. Jadi nggak yakin kalau itu bukan Adit yang melakukan hal itu ya. Nggak. Oke. Adik baik banget. Adik baik banget. Intinya nggak make sense. Jadi kita lihat aja, mudah-mudahan cepat selesai. Iya. Kita juga benar-benar sebenarnya itu dia efeknya ke keluarga kita sih yang kadang lebih ke kita pikirin. Kak, ada komunikasi nggak sih selama ini sama si mungkin bisa dikatakan ini Aisyah mungkin komunikasi mungkin nelfon atau apa selama ini akhir-akhir ini atau sebelumnya atau sebelum apa? Nggak tahu. No comment. Itu tanya aja sama Adit. Kalau aku mah memang nggak ada sangkutan. Tapi Adit pernah cerita nggak untuk membangun komunikasi dengan dia ke kakak? Maksudnya cerita gimana? Kayak komunikasi tetap baik, berjalan, dan nggak ada apa-apa gitu. Jujur nih ya, selama kejadian ini kita obrolannya kita benar-benar meminimalisir untuk membahas hal itu. Jadi memang selama dari awal kejadian, karena mungkin Adi tahu juga kondisi aku baru lahiran, kayaknya nggak mungkin kita bahas hal-hal yang berat. Jadi dari awal kejadian sampai sekarang di rumah, di keluarga tuh alhamdulillah kita jarang banget ada yang bahas hal-hal. Jadi kita benar-benar di keluarga tuh kayak nggak ada masalah. Oke, Kak, sekali lagi dari saya, ada pesan-pesan nggak mungkin buat pemirsa, kan kakak yang tahu semuanya, kakak yang merasakan, kakak yang ini, ada pesan-pesan nggak sih buat pemirsa yang mungkin yang julid-julid atau yang netizen yang kira-kiranya mungkin kayak mengganggu lah sedikit-sedikit itu. Intinya sih mudah-mudahan buat semua netizen, sebutannya netizen lah ya gitu ya, yang suka komentar yang aneh-aneh sebelum kejadiannya jelas, bukan cuma ke kita lah, ke semua hal, tolong komentarnya lebih dijaga, karena benar-benar komentar kalian itu bisa kasarnya ya syukur-syukur karena sekarang mungkin kebetulan aku kuat gitu nanggepinnya kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang lain yang ketika mereka kasih komentar jelek nggak kuat, jadi lebih baik support. Apapun masalahnya, komentar positif tuh jauh lebih baik lah daripada harus komentar-komentar negatif. Tapi ada rencana nggak kedepannya mungkin akan memberikan efek jerak pada Oh Indonesia? iya itu sempat kepikiran. Nah itu kalau itu sempat kepikiran. Jadi karena ada beberapa komentar yang benar-benar berlebihan lah buat kita. Menurut kita kayak nyangkut keluarga kita yang parah lah pokoknya, komentarnya yang di tahap di atas normal gitu. Sempet kayak kita kepikiran ya udah sempet kita capturein, kita tunggu masalahnya selesai baru kita bahas itu. Iya. Tapi sudah ada rencana ke pihak kepolisian dalam waktu Insya dekat? Allah. Kalau untuk yang komentar jeleknya Iya. doang ya, Kapan tuh Kak? no comment. Gak tahu. Kita doain aja cepet beres deh. Tapi materi untuk pelaporan udah disiapin berarti? Udah. Buat yang komentar-komentar yang jahat banget. Soalnya ada beberapa komentar yang jahat banget itu ada. Komentarnya tuh di platform media sosial apa aja sih Kak? Ada di YouTube, ada di DM, direct message, ada di kebanyakan sih yang kita capture di direct message. Yang di YouTube sebetulnya karena nggak kita lihat semua juga ya, tapi ya adalah beberapa yang kita sebagian yang kita sempat lihat terus ya udah, termasuk orang-orang yang bikin
bikin berita tentang masalah ini yang belum pasti tapi mengiyakan padahal enggak gitu, kita juga udah seksi. Termasuk yang suka bikin portal-portal YouTube gitu, yang maksudnya yang bikin apa konten-konten YouTube ya, adalah beberapa konten YouTube yang sampai seolah-olah mengiyakan kalau cowok itu suami aku gitu, padahal mah bukan. Jadi kayak ini kok mengarah, bukan beranggapan lagi tapi mengiyakan gitu. Kita udah dokumentasi. Kak, support apa sih yang bisa membuat kakak bisa tegar dan kuat seperti ini? Mungkin support dari teman-teman, support dari Adit juga. Iya. Support dari keluarga, dari teman-teman banyak banget. Karena buat teman-teman dekat yang kenal Adit kayak emang bukan sih, udah lu tenang aja. Dan banyak teman-teman dekat yang kenal sama kita kayak tahu kan ya kita kayak apa gitu, tahu aku sama Adit seperti apa. Jadi kayak mereka ya iyalah udah deh santai aja, lu jangan dipikirin gitu. Banyak banget. Alhamdulillah teman-teman dekat, keluarga terutama supportnya luar biasa banget. Ketika seperti ini mereka benar-benar Kadang lelah dan capek nggak sih terhadap permasalahan yang terjadi? Masalah besar seperti ini terjadi. lelah lelah kalau kita bacain komentar yang jelek-jeleknya sih bikin pusing sih. Tapi kalau sampai bikin lelah kayak karena kita juga nggak terlalu mikirin, jadi kayak ya udah gitu, nggak terlalu lelah banget untuk karena kita nggak pikirin, jadi nggak ngabisin tenaga. Tapi perlu nggak sih solusi jalan terbaik? Siapapun itu orangnya, maksudnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini perlu nggak sih adanya untuk klarifikasi atau respon agar permasalahan ini tetap selesai dan tidak menjadi blunder bagi semua orang? Kalau menurut kita sih Adit klarifikasi aja by Instagram cukup mudah lah gitu. Kayak nggak, itu juga banyak kayak TV segala macam undang untuk klarifikasi buat bagi kita. Sebenarnya kalau kita cari popularitas atau apapun gitu, kita ambilin aja semua TV gitu kan. Tapi enggak, maksudnya karena memang kita tujuannya nggak sama sekali coba cari keuntungan dari hal ini. Jadi lebih baik ya udahlah. Jalanin aja, biasa aja bagi kita dengan Adit klarifikasi di Instagram aja. Tapi perlu juga nggak selain Adit yang sebelah belum nih? Nah ini kan akhirnya menjadi blunder juga. Seharusnya kan dari pihak sebelah kalau meyakinkan itu bukan saya, ya seharusnya para ini kayak Adit dong, agar masalah ini tidak menjadi berlarut-larut. Nggak tahu mas, tanya aja. Tapi menurut nggak sebagai seorang istri harusnya perlu nggak klarifikasi? Itu bukan saya juga kok, bukan melakukan hal itu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Jam. Teman. Penegasan kembali. Oke. Penegasan kembali. Yes, intinya mudah-mudahan cepat berlalu, cepat tereda juga pemberitaannya, karena sekali lagi memang impactnya bukan cuma ke kita berdua, tapi ternyata banyak banget impact negatif ya. Positifnya ada, negatifnya juga luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan ini cepat selesai, cepat berlalu, beritanya cepat tereda, kita juga bisa lebih tenang lah tanpa komentar-komentar aneh dari orang-orang yang ada. Oke. Cut.